bisa berkembang gitu. Memang ada beberapa masukan yang tadi disampaikan oleh dari Ketua Komite 85 sangat bagus, dan yang 5 sangat bagus. Mungkin nanti akan kita bicarakan ke depan. Terima kasih Pak ya, Ketua Komite. Memang kita lagi beradaptasi. Permasalahan ketua komite dan anggotanya ini memang sangat sering di Jakarta Barat karena banyak peraturan-peraturan yang tidak didaftarkan dalam tertulis tapi hanya himbauan tekanan itu, sehingga ketua komite ini kurang berkembang. Mungkin nanti ada masukan dari Pak Ketua DPP yang berpengalaman di SMA 70, dan sebenarnya ada lagi tadi Mbak Devi tapi belum hadir dari X78 dan SMP 88. Aris belum hadir karena lagi dalam perjalanan. Untuk mensingkat waktu, mudah-mudahan kita bisa ada masukan dari Pak Ketua DPP. Minta maaf, langsung saya terima. Terima kasih. Kepada yang terhormat Ketua DPD DKI Jakarta LKSM Pak Rulian, kepada yang terhormat beserta jajarannya, dan kepada yang terhormat Pak Wahyudi, Ketua DPC LKSM, Ketua DPC Sekolah Nasional DPC Jakarta Barat. Yang saya hormati juga nih ada wakil dari DPC Timur yaitu Mbak Teni, dan yang saya banggakan seluruh komite sekolah yang hadir pada hari ini, terutamanya khususnya yang dari Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Speechless sih sebenarnya, segitu banyaknya ternyata yang hadir pada hari ini, dan itu keren sekali. Boleh tepuk tangan sih Mbak Ringkin, terima kasih. Ini wah, itu luar biasa juga. Menyambung apa yang dikatakan Mas Wahyudi tadi, sedikit saya katakan bahwa Lembaga Komite Sekolah Nasional ini berdiri tahun 2019. Jadi sudah 5 tahun, 2019. Kita dibidani ataupun diprakarsai oleh sahabat-sahabat komite dari 78, 68, 28. Kebetulan saya sendiri dulu di SMA yang 70 selama 7 tahun di sana, dan lahir di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi lahirnya kebetulan apa yang ditulis di permen itu sangat sulit di sekolah. Siapa yang ngerasain kesulitan itu? Mungkin semua kan ya? Padahal kita cuma menjalankan 3 hal aja. Apa itu? Pengawasan, budgeting, persis DPR RI kepada eksekutifnya. Tapi itu tidak bisa dijalankan. Bukan tidak bisa. Setiap sekolah, kepala sekolah itu punya mindset sendiri-sendiri tentang komite sekolah. Satu. Yang kedua, berapa sekolah di sini yang punya ruang komite, atau berapa yang nggak punya ruang komite? Yang nggak punya. Di warung kopi banyak. Berarti komite sekolah itu dianggap langsung semua gitu ya. Nah, itu salah satu perjuangan kita sebenarnya. Apa itu? Sekarang kita lihat banyak sekolah yang dirumbukin dibangun baru gitu ya. Ada IMB-nya. 4 lembaga yang ada di dalam sekolah. OSIS ada ruangannya nggak? Ada. Kepala sekolah ada ruangannya nggak? Ada. Nah, komite ada? Nggak ada. Nggak diakuin berarti. Nah, padahal ada Emang banyak rupiahnya kali jadi nggak. ada pergubnya. Ya, itu yang harus kita sadarkan juga kepada kepala sekolah bahwa Bu, Bapak, kita ini punya pergub loh, punya pergub loh. Nah, itu harus diperjuangkan, dan masing-masing komite sekolah itu layaknya bisa berkomunikasi dengan kepala sekolahnya masing-masing untuk minimal dikasih ruangan itu dulu. Ruangan aja nggak punya, gimana kita mau macam-macam lain, kan mau ngomong lain. Nah, kedua, ini juga sulit. Komite
kadang-kadang diminta bantuannya untuk mencari dana, gitu ya? Ya. Terus dananya kita kasih ke sekolah. Ada nggak yang pernah bertanya, dananya buat apa aja bu? Minta dong laporannya. Kenapa? Karena komite sekolah itu tadi lembaga negara, ada permennya, ada pergubnya. Apa artinya? Artinya dia entitled untuk diperiksa oleh KPK, oleh BPK maupun oleh BPKP. Be very careful, hati-hati banget di sana. Ketika kita ngambil dana dari mana, dari sponsor atau dari mana, kita kasihkan ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya pernah laporan nggak kita? Dana itu buat apa aja? Terus kalau kita ditanya sama BPKP atau KPK, ini uangnya gimana nih? Lagi seru KPK katanya mau masuk ke sekolah ya gitu ya? Hati-hati, saya minta tolong satu bisa. Nah, itu yang kedua, yang lagi tren sekarang. Yang ketiga, itu kalau rencana anggaran sekolah RKS itu ada tanda tangan ketua komite loh di sampingnya. Gitu ya. Waktu nyusun anggaran kita diadakan. Pas tanda tangan baru dipanggil. Kalau ditanya sama KPK, ini anggarannya kenapa begini bu? Jawabannya apa? Kok bisa? Dia ada tanda tangan ibu loh. Ya kan? Cukup matang ya. Please, mohon banget. Komite sekolah itu gak digaji, tapi tanggung jawabnya besar banget. Gak ada gajinya, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa di situ ada tugas, fungsi, dan ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ini yang susah kita pertanggungjawabkan karena kita nggak tahu. Nah, jadi mungkin hari ini 3 tadi aja kayaknya udah banyak banget tuh ya. Belum yang lain-lain nih. Tapi yang lagi tren memang masalah KPK, karena KPK secara terbuka mengatakan akan masuk ke sekolah. Padahal setahu saya sih KPK harusnya mau ngurusin yang 10 tahun ke atas. Jalannya kurang kan kalau yang itu. Nah, jadi menurut saya itu 3 tadi, 1 ruang komite, 2 pengambilan dana dari pihak ketiga, itu harus kita tahu untuk apa. Yang ketiga, rencana anggaran sekolah itu kita harus tahu untuk apa. Karena kalau diperiksa kepala sekolahnya, tanda tangan di sana ada 2. 1 tanda tangan kepala sekolah, 1 lagi tanda tangan ketua komite. Yang lebih hebat lagi, mungkin ada sekolah ketua komitenya nggak disuruh tanda tangan, dia panggil aja orang tua yang lain, sini tanda tangan dulu. Dipalsuin asal. Itu pidana kalau buat saya. Gitu. Jadi itu kira-kira yang hari ini mungkin sedikit bisa saya sampaikan. Dari sekian banyak permasalahannya, minimal berjuang untuk ruangan komite sendiri dulu aja. Itu yang kira-kira emang susah, tapi emang harus diperjuangkan. Karena dia ada, kita ini enggak liar. Komite sekolah ini enggak liar. Ada permennya, ada pergubnya, bayangin. Itu lembaga negara yang sah, komite sekolah. Kalau di US, di Jerman dan di Jepang, penentuan kepala sekolah aja harus komite sekolah yang ditanya. Pelatih basket, olahraga pasti. Nah itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya lihat ini makanannya udah terhidang. Mudah-mudahan Mas Wahyudi, terima kasih banyak ini diajak makan ya. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sampaikan bisa berguna, bermanfaat untuk berikutnya di sekolah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali ada yang mau bertanya. Ada yang mau tanya? Monggo ada kesempatan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi asistennya Pak Mas. Ketua BPP RKSM. Iya Mama yang lagi. RKSM DKI dan BPC Jakarta Barat dan ibu-ibu semua dan bapak-bapak dari seluruh komite Jakarta Barat. Ya, ini Pak Ketua ya yang mau saya tanyakan ya. Ini tentang Pak namanya dulu Pak. Oh iya. Tahu Pak. Nama Nama saya
Saya Gede Hartadi, dari Ketua Komite SMA Alatan 5. SMA Alatan 5, dan saya di kelas 12. Ya, bulan depan udah lulus sebenarnya. Tapi masa bakti saya masih sampai Februari Pak. Jadi anak saya lulus, saya ini nggak lulus Pak di komite. Keren. Pak Berlian juga nggak lulus. Nah ini menyangkut masa bakti Pak ya. Kita kan sampai Februari di Alatan 5. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga sama ya. Namun kita nggak punya kader Pak untuk penerus karena Korplas dilarang oleh kepala sekolah. Nah, gimana kita bisa mengarahkan kader untuk meneruskan komite ke depan kalau kita nggak kenal dengan OTM kelas 11, Bapak Ibu OTM kelas 11, tidak kenal Bapak Ibu OTM apalagi kelas 10. Dan juga nanti yang baru kan ada lagi Pak, di tahun ajaran baru Juli, itu sudah pasti kepala sekolah kita sudah statementnya melarang adanya korklas. Nah biasanya dulu itu ketika saya kan di komite 2 periode, karena saya ada 2 yang di 85, yang 1 nggak lulus. Dulu saya di bendahara kan, saya di kedua. Kalau yang dulu itu kan setiap ada penerimaan siswa baru, itu ada pembentukan korklas dan dipilih ketua korklas. Nah sejak tahun lalu itu tidak ada Pak, gitu ya, tidak ada. Ya artinya mungkin ya kalau nanti di Juli tidak tetap korklas dilarang, ya saya akan bilang ke kepala sekolah dan manajemen komite 85 dibubarkan. Karena untuk apa berlanjut kalau komite yang sekarang pun saya nggak kenal orang tua murid yang di kelas 10 dan kelas 10 nanti yang akan baru. Nah ini mohon petunjuk Bapak Ketua ya, karena ini mungkin problem di semua sekolah. Gimana kita kaderisasi, gimana kita melanjutkan nanti ada musyawarah besar pemilihan komite. Kalau korplasnya sendiri tidak ada. Kita tidak tahu siapa yang bisa memimpin komite kelak di 85 dan sekolah-sekolah Bapak Ibu semua di Jakarta Barat dan mungkin di DKI ya. Ya sepertinya itu sih Pak ya, pertanyaan yang paling penting tentang keberlanjutan komite. Kalau di 85 saya sudah bilang ke teman-teman di 85 pengurus, udah kita ini mungkin komite terakhir. Komite terakhir 85 kan. Jangan Pak, saya masih ada di 85. Saya masih ada di 85 Pak. Sampai 2050 Pak. Jujurnya di situ. Iya Pak. Terus sampai gitu tuh Bapak, saya nggak tahu. Saya lagi. Ya begitu Pak Ketua ya. Terima kasih. Ada lagi? Sama sih Pak. Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya perkenalkan diri, nama saya Ibu Sukmawati dari SMP 207. Dalam kesempatan ini saya tidak bertanya, hanya menanggapi sambutan Bapak kami. Alhamdulillah di SNPN 207 berkat perjuangan ketua komite saya Bapak Yudi Nanto, kita sudah punya ruangan komite tersendiri. Fungsi yang ada di saya. Terus alhamdulillah kepala sekolah selalu berkoordinasi tentang segala sesuatu yang bersangkutan kegiatan sekolah, apalagi dengan masalah keuangan. RK ya Pak Yudi ya. Pak Yudi selalu dipanggil untuk menyusun juga tanda tangan. Jadi alhamdulillah kepala sekolahnya sampai tahu semua begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua komite. Baik, saya jawab Ibu dulu.
Luar biasa Bu, itu bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain bahwa perjuangannya ternyata bisa kok dari ketua komite, bisa kok RKS bareng tanda tangannya, bisa tahu anggarannya untuk apa aja, bisa kok kunci ruang komite dipegang oleh komite sendiri, bukan oleh wakil kepala sekolah bidang perasaan atau sahabat. Itu keren. Jadi Bu, itu keren sekali. Saya speechless mau komentarnya, tapi itu sebuah perjuangan yang luar biasa kepada ketua komite. Gak gampang, betul. Ya, saya setuju. Untuk Bapak, masalah komite selanjutnya tadi Pak ya. Pertama Pak, buat saya sebenarnya sekolah itu nggak perlu ngebubarin Korlas. Tahu nggak kenapa? Ada yang bisa jawab nggak kenapa? Korlas itu apa sih? Ada nggak undang-undangnya? Ada nggak permennya? Ada nggak capmennya? Ada nggak permennya? Nggak ada kan? Berarti dia sebuah komunitas. Komunitas itu kalau dibubarkan, dilarang, itu melanggar undang-undang kan? Kalau dibubarin, melanggar undang-undang kan? Berkumpul, boleh kan? Jadi sebenarnya buat saya Korlas itu juga nggak bisa dibubarin, orang dia nggak ada entity-nya, ada gitu. Buat saya itu nomor satu. Jadi barang yang tidak ada dibubarin itu gimana ya? Itu satu ya Pak. Yang kedua Pak, gini. Ketua komite itu yang milih siapa sih? Itu memudahkan. Tapi sebenarnya adalah yang milih adalah seluruh orang tua murid yang ada di sekolah itu. Jadi bukan hanya Korlasnya. Jadi secara itu sebenarnya yang milih itu adalah seluruh orang tua murid diwakilkan kepada Korlas masing-masing itu untuk memudahkan. Itu yang kedua ya Pak. Yang ketiga, ini lebih menarik lagi. Ada silakan. Pilihan nggak Pak? Waktu dulu ada. Kalau nggak salah dulu. Dan dulu ketuanya sebelum Bapak 85 itu Mas Sabda ya. Artinya ini, sebelum kita menjaring siapa yang akan jadi ketua komite, itu kan ada panitianya yang menjaring dengan kriteria masing-masing. Misalnya umurnya harus 30 tahun ke bawah, misal. Atau misalnya dia harus lulusan S1, S2, S3, itu ada kriterianya yang disusun oleh panitia pemilihan, gitu. Nah, ketika sudah ada nama-nama yang masuk, gitu ya, tinggal ditaruh aja siapa yang orang tua murid yang lihat. Jadi nggak mesti komite sekolah yang lama loh yang begitu. Karena bahkan kalau kita, menurut saya lebih baik panitia pemilihan tuh nggak ada komite sekolahnya. Atas satu perwakilan komite sekolah itu satu, misalnya ketuanya yang lama. Tapi yang lain itu dijaring dari suara dari masing-masing kelas 10, kelas 11. Nah, jadi 5 orang gitu ya, panitia pemilihan yang menjadi siapa kira-kira menurut mereka yang harus menjadi ketua komite. Karena sekali lagi Pak, yang milih itu bukan komite sekolah atau sekolah. Yang milih adalah seluruh orang tua murid yang ada di sekolah itu. Nah, kalau mau dipermudah, ya tadi banyak caranya, salah satunya Korlas. Nah, jadi itu yang terakhir adalah ketika tidak ada komite sekolah, sekolah itu melanggar undang-undang. Karena ada permen, ada pergub yang mengharuskan adanya komite sekolah di setiap sekolah. Satu, yang kedua, RKS-nya nggak bisa jalan Pak. Yang tanda tangan siapa? Iya, Komite dan kepala sekolah kan? Nah, terus gimana? Terus kalau diperiksa, tanda tangannya cuma kepala sekolah. Kenapa nggak ada komite sekolahnya loh? Kenapa nggak ada komite sekolahnya? Minimal sekolah harus ikut menginisiasi komite sekolah supaya. Ayo silakan. Jadi mungkin kira-kira itu Pak yang bisa saya jawab. Gitu. Jadi emang seru sih untuk Korlas ini. Tapi sekali lagi, Korlas itu nggak ada dasarnya kok. Jadi kalau dibubarin, yang dibubarin itu apa? Gitu. Nggak ada.
bukan Tapi boleh saya ngomong. kepala sekolahnya begitu, Pak. Hah? Saya kepala sekolahnya begitu. Ya itu kan mindset. Iya. Ya. Kalau Bapak bubarin, Bapak melanggar. Gimana? Sebuah anggaran sekolah diminta dari APBD tanpa tanda tangan ketua komitenya. Oh itu enak itu, dibiarin nanti yang masuk BPK, BPKP gitu. Nah, itu kasihan anak-anak. Kalau menurut saya tetap yang sengsara pasti siswa-siswi SMA atau SMP atau SD tersebut. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya itu Pak Dede terusnya. Kita akan mengenali siapa ketua sekolah. Saya berjalan. Dari itu mana daftar ketua komitenya? Mau dingin atau hangat? Semiknya Pak, kenalan Pak. Namanya Koko tuh Mbak. Sini ada sini dong. Regenerasi nanti. Semuanya Pak, semuanya Pak, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Adi dari SMP saya Mana aja nih, mana aja nih. Darinya mana? Tiganya. Tiga aja Pak, kalau belum tujuh Pak, kalau di sana Pak. Tiga aja. Oh Pak ya. Terima kasih. Kemudian SMP berapa? SMP 89 Mbak Yayu. Oh ya. 89. Nah, ini dia nih. Baik. Gimana ya baliknya? Tadi sudah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang wabarakatuh. banget ya setelah lebaran kita ketemu lagi. Ini adalah yang ketiga gitu. Nama saya Yayu, saya dari SMP 89 Jakarta. Kebetulan hari ini kita single aja gitu ya. Insya Allah sih sebenarnya ada teman juga yang hadir, tapi sebenarnya terlambat. Harapannya adalah dari sini nanti ada kebijakan-kebijakan gitu ya yang bisa diangkat Pak gitu. Jadi kita para komite nggak berdiri sendiri, tetapi tetap bergandeng tangan seperti saat ini gitu ya. Terima kasih. Saya itu semangat ya. 207. SMP 207. Mana ketua komitenya? 207. 207. Pak Yuri. Pak Yuri, Pak Yuri. Dia lagi serius, lagi serius. Ini ketua komite SMP 207.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kependekan ya. Nama saya Yuri Nanto Rimandanu dari SMP 207. Memang harus sedikit kurang-kurang tadi baru saja. Memang berat buat teman-teman komite ini memperjuangkan komite yang semestinya sesuai dengan alur peraturan itu tidak mudah. Karena saya pernah di jalur politik, jadi mungkin kepala sekolah tidak berani macam-macam. Saya terus-terang, akhirnya kita buka semua aturan-aturan. Kalau sudah seperti tahun lalu terjadinya Polres harus bubar, saya bilang, oke, Polres bubar tidak masalah. Gantinya semua kelas jadi perwakilan anggota komite non SK, tapi jadi anggota komite perwakilan kelas jadi anggota komite. Nggak ada masalah. Aturannya saya, karena begitu komite terpilih, mungkin gue waktu itu belum ikut gabung, tapi kita harus buat ADRT, saya buat yang tidak tertuang di ADRT, saya buat peraturan komite. Semua bingung, ini DPR ada, memang saya bekas anggota DPR. Ya terserah, makanya alhamdulillah kita nggak usah sungkan-sungkan berkomunikasi karena banyak hal yang harus kita dobrak di sekolah. Dan saya mengingatkan tadi hati-hati dengan tanda tangan, karena banyak kan tahu-tahu kita disuruh tanda tangan di kertas kosong, begitu di RKAS itu scanning. Saya pernah cek di teman dari 207 juga dia akhirnya menjadi ketua komite di SD di Jakarta Selatan, pernah diajak rapat tidak pernah, tapi harus tanda tangan, jangan mau. Siapa yang mau bertanggung jawab nilai-nilai anggaran yang keluar? Kebetulan di 207 mungkin gue pernah ketemu dengan Pak Rafidin ya, para sekolahnya sekarang Pak Rafidin ya. Saya juga kenal dekat, dulu masih di 75 juga, saya juga di 75, jadi beliau juga tahu. Begitu beliau ditindak ke 271, sebelumnya beliau Satpas di 75, jadi kenal, kita akrab. Kebetulan ketemu di 207 ya, siap-siap kalau mau macam-macam. Karena PLT 75 pernah tergeser pindah karena dobrakan saya juga. Karena sebetulnya tidak salah, karena ada guru yang bermain dengan anggaran saat itu. Akhirnya saya bilang, kenapa ibu mau ini titipan dari komite? Ya sekolah masih ikut campur. Komite biarkan komite bermain dengan anggarannya tersendiri, dengan aturannya. Itu yang seperti saat ini mau perpisahan. Nah, saya senang ini. Kalau ada sekolah yang ikut-ikut guru, silakan saja. Saya berani maju, mau sekolah mana juga saya maju kok. Pak Yudi mau undang saya, ayo kita maju sekolah mana, kita dobrak itu sekolah. Kalau perlu ya kita geser itu kepala sekolah. Seperti kemarin Pak Yudi sampai ke DPRD, saya juga usaha beliau kalau mentok di komisi B, ya, komisi B, saya siap bantu karena saya banyak rekan fraksi di komisi E yang konsul, saya selalu komunikasi konsultasi dengan di komisi E ada hal-hal tertentu ya, saya pasti apalagi di DPR ini komisi 11 ya, saya siap. Oke, walaupun saya sudah pensiun tapi saya masih banyak tekanan di sana. Kalau sekarang saya sudah pernah tugas ya, sama saja di sekolah enak-enak saja sangat, tidak terikat dengan aturan-aturan dinas. Terima kasih, mungkin buat yang lain tetap semangat, tetap maju, yang sama dengan aturan-aturan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ada saran sedikit sebenarnya untuk masalah kelas. Ini memang negara kita memang agak lucu membubarkan sesuatu yang lain. Tapi pengalaman saya di SMA 70 dan itu berhasil dengan baik dan diterima dengan baik juga oleh sekolah. Yaitu saya membentuk yang namanya proker, kelompok kerja setiap kelas. Jadi nama kelas kita ubah menjadi proker atau kelompok kerja setiap kelas. Ada berapa orang? Ya, jadi kita bikinnya bukan kelas tapi
kelompok kerja di kelas masing-masing. Itu kira-kira yang bisa saya sarankan atau mungkin boleh dijawab. Terima kasih. Lalu Boleh nambahin sebentar nggak ya masalah korlas ya? Maaf, ini juga pengalaman pribadi di SMA Negeri 16. Kita menanggapi sebelumnya dengan adanya arahan dari Kakak Distrik waktu itu sempat kita bahas di 229 waktu ada acara sosialisasi Sabar Pungli. Ya, di 229 pernah kita ungkapkan, kita sampaikan. Akhirnya jalan tengah yang kami ambil terutama di SMA Negeri adalah betul seperti Bang Sab sampaikan, beda nama, tugas dan fungsinya sama. Sekolah kita berikan pengertian. Kalau itu tidak ada di struktur organisasi sekolah, jadi itu adalah kewenangan komite untuk memperlancar dan untuk membantu semua kegiatan sekolah dan anak-anak. Untuk itu kita ganti aja namanya. Itu kan cuma arahan, himbauan, tapi sekolah ngikutin karena secara struktural mereka harus tunduk pada himbauan dan aturan itu. Untuk itu komite punya kewenangan. Akhirnya kita ganti nama, kalau di SMA 16 adalah tim kerja komite di setiap kelas anak-anak. Nah, untuk itu memang tidak ada kewenangan sekolah untuk mengubarin atau apapun, tidak, karena tidak di bawah struktur organisasi sekolah. Tidak ada kewenangan sekolah. Jadi yang punya kewenangan kalau ada masalah, ada apapun itu adalah komite, tanggung jawab komite. Itu yang kami lakukan di SMA Negeri 16 dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan sesuai yang kita harapkan. Dan kalau ada apa-apa kita biasa memang argumentasi dengan sekolah. Asal kita bisa memberikan jawaban dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, semua bisa berjalan sesuai. Ya, cuma sharing aja. SMP 197. Mana kawan itu? Saya Ibu Ekawati dari SMP 197 Jakarta Barat. Terima kasih bersama rekan saya Ibu Bena. Terima kasih sekali. Santai ya Pak kita ya. Dulu ya 2020 ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP 88. Ini senior. Ini 88 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Cakura dari SMP Negeri 88. Itu aja. Terima kasih, selamat pagi. Cepet amat. SMP 220. Ada? Oh iya. Ada yang Ini ibu cantik. ya. Soalnya saya pilih. Dari senior yang ada di sini. Terima kasih. Diulangi lagi tadi yang nggak kedengeran, ulang. biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjain. Saya Melia dari SMPN 2020 daerah Tanjung Duren. Saya baru mulai gabung hari ini. Semoga saya bisa bergabung kali ini. Dan semoga saya bisa belajar banyak dari senior-senior yang ada di sini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samsia Sifat. Saya perwakilan dari SMK 45. Saya di sini membawa teman-teman. Yang pertama Ibu Lesi, tolong diri. Ibu Lesi Sebagai wakil, dan Ibu Nur. Ibu Ibu Nur ini dia selalu mendampingi saya ke mana saja. Jadi dia komitmen
dari awal, karena terus terang Pak, saya dari awal tuh nggak mau dipilih jadi ketua komite karena saya bingung gitu, nggak ada nggak ada pengalaman. Namun dia komitmen kemana aja dia mau mendampingi, mau jauh mendekati. Yang bisa saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. SMA Negeri 65. Pak Peter. Mau nyanyi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DPP, DPD dan jajarannya. Saya bicarakan sekali lagi. Saya mewakili Komisi 65. Saya bukan ketuanya Ibu, kebetulan ketua Bapak Insinyur Haji Widodo hari ini berangkat haji ke luar kota juga bulan lalu. Belum menyampaikan salam kepada ketua dan teman-teman. Saya didampingi kawan kerja saya, teman saya, jadi Bu Seri Kemas dan Ibu Dari Tias. Jadi kami Komite 65 yang SK-nya sampai 10 November 2025. Izin Pak Ketua menyampaikan respon dua isu tadi ya. Permendikbud dengan peraturan gubernur. Ini Pak, ini tolong dicermati ini loh. Tadi kan berangkat dari kasusnya Nama Penima. Kasus Nama Penima, kalau mengajunya kepada Permendikbud, sebenarnya kita bisa gosok aja gitu. Tapi ada yang menarik di sini. Sekolah dia menggunakan petunjuk pelaksananya itu di Pergub. Pergub menyatakan bahwa inisiator komite itu salah satunya pihak sekolah. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu. Sebuah situasi memang kadang-kadang diciptakan di mana pergantian kepengurusan komite itu kredit, lalu kemudian terjadi dimisioner dan dianggap vakum. Ketika dalam posisi vakum, lalu sekolah punya inisiatif karena pergubnya begitu. Ini kejadian di 65 sebenarnya. Cuma salahnya, bukan salahnya, dilalanya 65 itu kalah setting gitu. Dia nggak menyangka baru kemudian yang dia duga-duga itu kemudian gitu, ya ternyata modelnya kayak saya gitu loh kan. Jadi seperti itu. Jadi 85 menurut saya bisa jadi itu situasi diciptakan. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan koordinator kelas, saya menambahkan aja dengan yang disampaikan oleh Bapak. Dalam Permendikbud acuannya ke situ bahwa komite itu adalah lembaga independen Bu. Jadi secara struktur organisasi kita itu berhak untuk menentukan jaringan komunikasi atau jaringan organ di organisasi kita. Problemnya sosiologis dan psikologis. Orang tua kita di sekolah itu tidak tahu. Maka ketika kemudian ada instruksi dari sekolah bahwa tidak ada Korlas, dianggap itu adalah instruksi sekolah yang juga disematkan kepada komite. Problem kemudian yang ketika komite kepengurusannya nggak ngerti, akhirnya mohon maaf Pak, Korlas itu dibikin vakum Pak. Itu terjadi pada waktu kami dulu. Kami memang sengaja memvakumkan diri 1 tahun. Begitu kemudian tahun kedua, karena desakan dari orang tua untuk kemudian aktif kembali, saya buat kelompok kerja komite 65. Anggotanya 52 orang. Oh, banyak juga ya. Jadi itu cara mandiri kita lakukan. Jadi mohon maaf Pak Gede, menurut saya masih ada beberapa waktu. Bikin aja Pak, bikin segera undang secara ini apa namanya pribadi gitu beberapa kelas kemudian dibentuk. Kalau nggak begitu, saya pikir ketika tadi Bapak bicara generasi, ya memang mau sekolah ketika kondisinya tidak, mereka menganggap namanya tidak sefrekuensi orang bilangnya. Itu memang sengaja diciptakan. Kemudian yang terakhir Pak Ketua maupun ada DPP, sebelum kita mengajak makan siang, Bapak pimpinan di DPD, KKSN, dan DPW dan DPD, salah satu hal yang penting, tadi sudah disampaikan kepada Pak Ketua Jakarta Barat, hal penting yang perlu diakomodir dari kami sebagai anggota adalah jaminan, bukan jaminan, semacam
outlet untuk memastikan bahwa kami ini punya advokasi dari DPD. Itu penting Pak. Kenapa begitu? Ini kita semua bukan berarti kamu fight Pak. Kalau kita fight, pertanyaannya begini Pak. Kita fight nih di tingkat lokal, di tingkat sekolah, atau sampai kemudian sampai proses litigasi. Yang berisik. Mengatasnamakan komite. Ketika kita diundang di BPK lah, di kepolisian lah, atau di mana, Anda sebagai pengurus komite dan saya sebagai anggota itu menjadi bagian LKSN, pertanyaannya adalah, apakah organisasi ini membantu advokasi anggotanya? Kalau itu tidak ada, ini kita nggak akan lama usianya. Karena beberapa ormas, NGO, organisasi, nggak penting kemudian, terpenting kita mau ngapain, tidak. Dalam fase-fase kita yang beberapa tahun ini. Tapi kalau kemudian DPP, DPD, DPW, DPC yang punya organ kemudian advokasi yang melindungi kami sebagai anggota, itu rasa-rasanya kita bisa loh kemudian mau apa ya? Kalau kemudian ada apa-apa nih di antara kita ini, datangin aja sekolah orang ini deh, cium mereka gitu. Cuma masalahnya, apakah ada jaminan advokasi dari teman-teman? Gitu. Kalau nggak ada, saya pikir sekedar masukan perlu dipikirkan dengan seksama oleh DPP. Demikian Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Jadi yang saya tangkapin pertama adalah hal pergub dan permen tadi. Itu nomor satu. Secara struktural nggak bisa pergub membatalkan permen. Itu pasti. Karena dia posisinya lebih tinggi daripada pergub, sifatnya nasional, pergub sifatnya lokal. Itu nomor satu. Walaupun kepala sekolah tadi kadang-kadang dia mensiasati kita ikut pergub kok, tapi memang auranya itu lebih hebat pergub daripada permen. Karena apa? Karena yang mindahin kepala sekolah tuh dinas atau di bawah gubernur. Tapi komite, sebagai contoh ya, saya pernah mengalami itu di SMA 70. Saya bilang, ibu melanggar permen, saya taruh aja di pengadilan. Ibu pengen tahu permen apa pergub yang dibuat di pengadilan. Karena apa? Karena memang tempatnya lebih tinggi daripada pergub. Ya, itu satu. Nah, tinggal bagaimana kita berkomunikasi dengan kepala sekolah bahwa Bu, pergub oke, tapi ini ada permen loh Bu yang lebih tinggi sifatnya, ada undang-undang loh bahkan yang kita bisa siratkan bersama permen dan pergub. Nah itu nomor satu. Nomor dua tadi masalah vokasi. Kita ke Jawa Barat mau minta yang sama. Kita ke DPD Jawa Tengah minta hal yang sama. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah advokasi itu adalah atau sarana fasilitas hukum di dalam komite sekolah itu harusnya berjenjang. Kita menyarankan dari awal bahwa, dan mungkin Pak Ketua DPC Jakarta Barat akan bisa menyarankan kepada teman-teman komite sekolah masing-masing harus punya kabit hukum. Kalau kabit hukumnya tidak bisa, baru ke kabit hukumnya DPC. Kalau juga nyerah, baru ke kabit hukumnya DPD, malah polisi kalau saya nggak salah. Kabit hukumnya DPD. Ya makanya galak lagi polisinya. Nah, baru setelah itu ke DPP. Tapi iya, kami bahkan menyarankan sejak 2 tahun yang lalu, apalagi ada BPK, ada BPKP, ada KPK, bahwa setiap sekolah, komite sekolahnya di salah satu strukturnya ada yang namanya kabit hukum. Saya kasih contoh, kita di 70 sudah mulai dari 7 tahun yang lalu. Ketika kepala sekolah ditegur oleh dinas, yang menjawab surat dinas itu adalah kabit hukum komite SMA yang 70. Didampingi sampai ketemu kepala dinas. Oleh karena kami menganggap itu mitra kepala sekolah, mitra komite. Nah itu 4 kali, 5 kali kita berhadapan masalah uang, masalah kebijakan. Tapi kabit hukum komite SMA yang 70 mendampingi kepala sekolah pada saat itu. Nah jadi menurut saya, benar Pak, saya setuju sekali. Dimulai dulu dari sekolah sendiri, bahwa di salah satu jajaran Bapak ada kabit hukumnya, ada lawyer, gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya orang tua murid yang memang bisa di
Izin Pak Ketua ya, ini asik ekonomi ya. Itu normatifnya begini Pak, artinya secara struktural internal sekolah itu kan ideal. Cuma faktanya atau realitanya tidak semua komite atau sekolah, komite dalam hal ini punya potensi orang seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak bicara lokal masing-masing Pak, komite tidak. Saya bicara KKSN. Maksud saya adalah kan code of conduct jelas, selama komite, selama kita tidak menjadi benar-benar tidak bersalah buat jadi kuat, maka prosesnya bisa berlangsung. Artinya begini, apakah kemudian RKSN sebagai lembaga juga turut mendampingi advokasi tersebut? Ya, kita di DPP punya ketua bidang hukum untuk membantu sahabat-sahabat di DPD ataupun di mungkin DPD nanti kalau kita tolong ya di PC gitu. Tapi ya kita punya struktur itu ada. Oke. Struktur itu ada. Jadi ada bahkan yang buat saya lebih penting daripada tadi karena itu mungkin bisa dihandle oleh banyak orang bahwa kita punya yang namanya ketua bidang untuk khusus anak-anak berkebutuhan khusus. Siapa di sini yang ikut sekolah sehat? Kejuaraan sekolah sehat? Nggak ada. Oke, nggak ada. Saya mau tanya satu hal sebenarnya. Berapa banyak sekolah di sini yang punya rem untuk anak-anak yang pakai kursi roda bisa masuk ke sekolahnya? Nggak ada. Ya, jadi kita lumayan lengkap sih di struktur itu. Walaupun seperti saya bilang tadi, memang LKSN berjalan agak lambat sengaja. Kenapa sengaja? Karena kita ingin tahu benar yang dedikasinya terhadap komite sekolah. Kenapa? Ini ibu-ibu, bapak-bapak sekarang di sini, buat saya orang-orang hebat. Nggak ada return kok dari sekolah. Berapa banyak nih teman-teman yang sebagai komite sekolah ketika mau negur kepala sekolah takut kepala sekolahnya mengejar anaknya. Ada? Mungkin hampir semua kali. Ya kan? Nah, saya kebetulan salah satu orang tua yang ketika anak saya sekolah, saya tidak terlalu takut anak saya dikeluarin. Gitu. Jadi kebetulan waktu itu jadi saya bisa ngomong apa adanya. Nah, jadi saya masih ingat waktu itu anak saya masuk kelas 10 di SMA 70 yang terkenal kerasnya minta ampun. Saya bilang saya minta satu kursi di sekolah Islam gitu yang agak kosong 6 bulan. Kalau anak saya dikeluarin saya masukin situ. Tapi kan nggak semuanya bisa begitu. Kita ini nggak semuanya bisa begitu. Kita takut anak kita diapa-apain. Ini sekarang ada kasus sebuah sekolah, ya swasta, yang terjadi bully di dalamnya, udah didamaiin, tapi berikutnya bahkan struktural sekolah ikut membuli anak yang dibully. Itu mungkin kita juga akan berhadapan dengan sekolah swasta tersebut karena diminta tolong oleh orang tuanya. Persoalannya satu, sekolah swasta ini nggak termasuk sebenarnya di dalam LKSN karena nggak punya komite, mereka yayasan. Nah ini juga satu kendala buat kita karena yayasan kan, kalau swasta benar-benar yayasan. Cuman orang tuanya kelihatannya lebih yakin kalau LKSN yang datang. Alhamdulillah itu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang kita hadapi. Tapi percaya sama saya, satu hal yang dititipkan oleh Pak Dirjen pada saat itu waktu pembentukan LKSN adalah Pak Dirjen Sekolah Menengah Atas. Dia bilang cuma begini, Mas, udahlah, PGRI itu ada organisasi. Komite itu sampai waktu 2019 itu nggak punya organisasi apapun. Kalau Mas sendiri ngomong ke Kemendikbud atau ke dinas, nggak akan ada yang dengar. Tapi kalau kita bersama-sama ngomong curhatan kita, insya Allah didengar oleh dinas maupun oleh kementerian. Saya masih ingat Pak Berlian bersama saya waktu PPDB dirubah zonasi awal kita di Jakarta itu tahun 2020 ya. Itu ternyata kita didengar kok. Kita bilang ini orang demo Pak di depan Kemendikbud pada saat itu. Kita bilang bisa nggak Pak? Kalau zaman dulu kita sekolah satu kelas kan 40 ya, sekarang 36. Gimana di masa transisi Jakarta ini sebelum
kita terlalu artinya terlalu biasa dengan kondisi 36 ini dengan zonasi, tambah lagi aja. Makanya di angkatan itu satu kelas 40. Coba bayangin, satu sekolah punya 10 kelas, nambah 4, satu kelas, berarti ada 40 tambahannya di setiap sekolah. Dan alhamdulillah itu diterima ya Pak? Waktu itu. Nah, itu perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Tapi kita nggak bisa sendiri. Kami nggak bisa sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak lah sebagai komite sekolah yang benar-benar tahu keadaan sekolahnya masing-masing. Itu pertama. Yang kedua, apapun kebijakan kementerian dan apapun kebijakan dinas di provinsi masing-masing, ketika mereka membuat kebijakan, distribusi kebijakan itu, sosialisasi kebijakan itu paling efektif dilakukan oleh komite sekolahnya masing-masing. Nah, coba saya harus ingetin, Bapak Ibu komite sekolah, tolong orang tuanya kalau dikasih tahu di sekolah masing-masing. Kami ini tugasnya ini loh. Kami ini tugasnya ini loh Bapak Ibu. Jadi kan biasanya kelas 10 datang, kita ketemu tuh sama semua orang tua murid, gitu ya. Kita bilang, Bu, Bapak, kita tugasnya ini loh, mohon dibantu. Karena tadi, seperti Bapak bilang tadi, banyak orang tua murid yang nggak tahu tugas kita sebagai komite sekolah itu apa. Malah kadang-kadang ini mau gayanya doang nih katanya. Memang nggak gampang. Saya, ketika jadi komite sekolah di SMA 70, believe it or not, saya nggak pernah ngurus anak saya. Dari kelas 1 SD sampai SMA, semua anak saya ada 3, 2 nggak pernah saya urus, sampai SMP nggak ada yang diurus, SMA pun nggak ada yang diurus, 1 SMA 8. Saya bilangin aja Mas Bapak tutup kok, Mas titip dah. Tapi ada satu anak saya paling kecil, dia masuk SMA 70 tiba-tiba. Wah, saya bilang kayaknya harus ikutan. Saking itu dianggap kerasnya. Tapi alhamdulillah 6 tahun saya di sana, 7 tahun saya di sana, satu single tawuran pun nggak ada di Cibulu. Nah, dulu tawaran. Nah, tapi sekarang kemarin tadi tawuran lagi balik. Bingung juga sih, bagaimana sih teman-teman ini gitu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan Bapak. Jadi bagaimana kita ngobrol sama kepala sekolah, Bu, yang kita biasa ya ngobrolnya komunikasi, Bu ini perlu dan Bu ini permennya begini. Ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang semuanya. Jadi agak kita tunda dulu. Satu, dua, satu, dua. Gak ada itu. Untuk pesanan sih semua. Untuk pesanan semua. Ayo jangan lebar-lebar mangapnya. Iya. Makan dulu. Oh iya Pak.
Paham lah kita juga. Wah, kita terakhir loh. Selesai kamu ya. Nanti diminta KTP-nya. Ibu-ibu, kita harus pastikan bahwa perpisahan sekolah. Perpisahan sekolah itu bisa kita bertanya main berpengalaman. Dari kita 88 sama 78 gimana bisa? Ya, komunikasi.
Kalau memang mau konsultasi, mau perpisahan, saya siap diundang. Tapi kalau acara rapat itu kalau bisa untuk perpisahan itu jangan di sekolah, harus di rumah. Karena kalau di sekolah udah langsung di-cut. Iya, gimana caranya? Oh, penyanyi. Hiburan. Ikutan. Lagi, saya nggak kena. Bungkus. Brawijaya belum ada ya. Mungkin nanti anaknya Bunda sekali ya, Bunda sini. Ya artinya ya kami komite 85 ya intinya ya berharap ya pada Bapak Ketua DPP, Bapak Ketua DPD, Bapak Ketua DPC ya artinya advokasi di organisasi LKSN bisa lebih diperkuat seperti tadi usulan Pak dari 65 ya Pak Peter diperkuat karena memang di 85 ya boleh dikata ya banyak kejadian-kejadian yang boleh dikata ya sekolah tidak menampung masukan-masukan dari komite ya. Artinya ya kita perlulah kasih untuk kedepannya supaya problematika ke depan terlebih nanti ketika komite 85 selanjutnya bisa lebih berjalan lebih lancar, tidak seperti di masa kita ya. Bagaimana kita tadi ada yang mau melanjutkan komite 85 Bu siapa tadi? Bu Edward ya. Jadi kita komite selanjutnya sudah siap.
Langsung ya. Udah siap ya. Ada nih. Lawan pakai saya katanya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan bulan ini Bu Indah. Silakan Bu Indah ya. Waalaikumsalam. Kebetulan saya jadi komite sebagai ketua bendahara komite di 85. Berjalannya waktu awal-awal kami jadi komite, kami harmonis dengan kepala sekolah dan manajemen. Kepala sekolahnya beda. Tapi waktu ya Pak Muklis. Nah, setelah Pak Muklis pindah diganti oleh Pak Mursidi, kami masih bersinergis dengan beliau, dengan manajemen, dengan wakil-wakil beliau. Kami renggangnya setelah terjadinya masalah eligible di sekolahan 85 2023 yang kesalahan murni itu ada di manajemen sekolah 85. Pada saat itu tidak ada satupun yang Coba dengarkan. Pada saat itu tidak ada satupun yang bisa membantu anak-anak 112 orang anak berprestasi untuk dapat eligible karena sekolah telat memasukkan dan mendaftarkan anak-anak. Akhirnya kami tidak bisa melanjutkan eligible tersebut. Anak-anak nangis, chaos sekolah, demo sekolah anak-anak. Akhirnya dengan bantuan waktu itu Ibu Mary sebagai anggota dewan, dia datang dan kami komite yang dianggap oleh Bu Mary. Saya, Bu Linda, Bu Desi, Mbak Yaya dan ketua kami Pak Hartadi itu sampai nangis sama Bu Mary supaya portal dibuka kembali karena anak-anak kami udah chaos pada saat itu 112 anak. Dan di Jakarta, di DKI, dilalahnya sekolah 85 lah yang punya masalah tersebut. Malu, semalu-malunya kami. Akhirnya Bu Dewan dan kami sampai jam 12 malam itu melobi Sudi, melobi Menteri, dan akhirnya pada jam 11 malam itu dapat info dari Menteri bahwa portal akan dibuka untuk 85. Malunya luar biasa waktu itu. Dan yang lucunya lagi, kepala sekolah itu hampir dihajar sama seluruh orang tua murid kami, komite itu di depan supaya tidak terjadi chaos oleh Kemsek. Tapi iya, mungkin Pak, bener Pak. Anak-anak itu aja udah pengen, waduh Pak, kalau nggak kami pegang. Mereka cuma percaya sama komite pada saat itu. Kami benar-benar berjuang. Setelah dibuka portal, sudah lega semuanya. Kok kami dimusuhin sama sekolah, terutama kepala sekolah. Yang namanya Pak Musidi. Masuk DPO itu. Beliau menghubungi ketua komite ngomong bahwa sangat tidak etis anggota Bapak kok menjelek-jelekan kepala sekolah dan manajemen. Loh, memang sudah jelek kok pada saat itu. Memang itu karena perbuatan mereka tidak mendaftarkan itu. Kami komite last minute ini membantu supaya terbuka portal dan dia tidak malu gitu. Sudah gitu mulai tuh Pak, kami tidak dianggap, rapat nggak pernah diajak lagi, terus kebijakan kami mental semuanya, dana bos juga kami tiba-tiba nggak diajak apa-apa. Kami nggak tahu bahwa komite itu boleh mengetahui masalah dana bos. Nah kami tidak dikasih tahu Pak. Nah terus sudah gitu mulailah kalau ada acara-acara rapat
rapat atau seremoni di sekolah, kami tidak pernah dianggap lagi. Yang bikin kami marah juga pada saat pelepasan anak-anak kami yang setiap tahunnya ketua komite pasti memberikan kata sambutan. Itu pada saat itu dia nggak ada kasih forum ke ketua komite. Jadi kami kayak boneka aja datang kemarin itu. Nah semenjak itu kami ngomong sama ketua, kita mundur dulu aja deh. Nah yang lebih fatalnya lagi, banyak rumor-rumor masalah mutasi ya Pak ya. Masalah mutasi itu ada ketua iluni kami, itu dia bisa kok, dia mau untuk ngobrol itu dengan komite-komite. Ketua iluni kami, Mbak Dian, dia pergi bayar pajak ceritanya nih Pak, bayar pajak. Lagi nunggu untuk dipanggil pajak, tiba-tiba datang ibu-ibu yang pegawai pajak itu, banyak kan kerja di mana ini segala macam. Saya juga ketua iluni 85, ketua iluni 85 mana? Tadi gitu kan. Serengsek, migas, komplek migas, iya. Wah itu brengsek banget namanya itunya ya, katanya salah satu wakil disebutnya. Kenapa? Kata gitu. Ponakan saya mau mutasi ke situ. Dari saya nggak tahu dari mananya, cuma dia bilang dia mau mutasi ke SMA 85 di swasta. Terus dari daerah dianya. Terus datanglah ke sekolah 85. Apa yang ternyata di ininya bilang boleh masuk 85 asal bayar 40 juta. 40 juta ya. Nah, dan dia bilang kayak begini, 40 juta. Dia nego lah. Tetap nggak mau 40 juta. Terus udah gitu, pulanglah dia ngomong sama suaminya atau suaminya, mending kita masukin Al-Azhar aja cuma 25 juta. Katanya gitu, masuk lagi tuh. Nah, anak saya kebetulan di SMA Yadika, temennya juga masuk di sana. Dia ngomong bahwa saya masuk ke 85 bayar 40 juta. Gitu. Makanya saya bilang sama ketua saya, ketua ini nggak beres lagi kita. Tadi Pak Mursidi itu menghubungi ketua untuk katanya ada yang mesti ditandatangan. Saya bilang tahan dulu aja ketua, karena setiap kami nih, kami yang datang, kami yang itu, dia selalu menghindar. Di telepon nggak bisa, nggak diangkat, di WA nggak direspon. Jadi kami merasa kami terzolimin sebagai komite. Kami setiap apapun acara kami selalu mengeluarkan uang kas, karena kami ada uang kas khusus komite. Dan itu bukan kami ngambil dari OTM, enggak. Ini antar kami anggota. Kami tuh memang ngomong kan, setiap bulan kita masukin uang kas ya. Itu gunanya kalau ada apa-apa, biasanya anak-anak tuh mau ada acara hari guru atau anak OSIS atau apapun. Nah kami kadang-kadang dia kan ngasih proposal, namanya 1 juta. Kami kasih dari murni dari bendahara dan komite gitu. Tapi semenjak ini kami ngerasa kami tidak dianggap, kalau malah kami dijelek-jelekin, sampai ada Korlas 10 ya Mbak Desi ya ngomong, memang masih ada yang komite. Nah ngomongnya sama Desi, masih ada ya, karena guru sendiri bilang, guru ya Mbak Desi ya, Mbak Desi, guru sendiri bilang ya, bahwa komite di 85 sudah tidak ada. Gitu. Nggak dianggap. Tapi saya bilang, Mbak Desi kasih tahu sama Korlas 10 itu, kalau memang komite di 85 udah nggak ada, kenapa foto ketua komite kami masih bersanding dengan Pak Mursidi? Kami bilang kayak begitu. Tapi memang suka dilempar-lempar gitu loh. Jadi kalau mamanya kami minta tolong sama kepala sekolah selalu melemparkan ke wakil-wakilnya. Wakil-wakilnya nanti lempar lagi. Nah, itu. Iya, masalah masjid juga kan ribut juga sama iluni pembangunan masjid. Tapi kami komite menarik diri untuk tidak ikut campur masalah itu. Itu urusan iluni. Tapi memang ketidakharmonisan dari kepala sekolah dengan komite itu terjadi setelah eligible.
karena mereka menganggap kami lebih membela siswa, tidak ada dan tidak membela kepala sekolah. Apa yang bisa kami bela? Orang dia yang salah, kan kayak begitu. Sampai pada saat rapat pengumuman bahwa anak-anak itu nggak bisa masuk ke sini, ada orang tua murid itu pengen gantung dia. Kami yang nahan-nahan. Sampai jam 12 malam kami nih piket di sekolahan supaya tidak ada chaos di sekolahan. Sampai menteri bilang oke, portal dibuka untuk 85 baru kami pulang. Itu jam 1 sampai 2 hari berturut-turut. Cuman untuk menyelamatkan sekolah. Dan pada saat selesai semua, kan di rapat tuh dievaluasi dia sama Sudin segala macam. Sampai ngomong anggota dewan itu Bu Mary namanya, itu ngomong gimana kalau kita stop aja ini kepala sekolah. Saya dan teman-teman masih membela dari nggak usah dulu. Kami pikirkan dia dan juga kan ada kebijakan bahwa dia belum 2 tahun ya ketua ya. Gak boleh dipindah, cuman dia diawasi. Itu kami masih mempertahankan. Tadinya mau dimutasikan ke Pulau Seribu. Tadinya tuh kami karena kami kasihan, iya, karena kami kasihan, ternyata kasihannya kami dibalas seperti ini sampai detik ini. Kami dianggap tidak ada. Begitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang SMA 78. SMA 78. Dari SMA 78. Sebenarnya hari ini harusnya yang hadir itu Ibu Ketua, kebetulan Ibu Ketua kita Dr. Karen sedang sakit DBD. Jadi diwakilkan ke saya. Sebenarnya teman-teman saya dari 78 juga banyak di sini ya. Ada Mbak Yai, Bu Ellen, Mbak gitu. Terus apa yang mau saya sharing Ibu Indah? Sharing misalnya kayak tadi teman-teman keluhan tentang sekolah, mudah-mudahan ada sekolah itu bagaimana. Terus kami BTS sama bisa kalau sudah yang kebijakan seperti apa sih, boleh nggak sharing sama teman-teman kita? Ini kalau di 78 yang sedang jalankan sekarang sih masih sama seperti tahun kemarin. Kita masih ada program perayaan, cuman untuk pengennya kita sih belum tahu di mana, itu masih di ini yang dalam ini apa namanya harus di online, tetapi tetap jalan seperti biasa. Bahkan untuk BTS itu kan memang itu udah satu paket ya, ini jadi tetap jalan sama online kan juga seperti itu. Karena untuk kelas ya setelah adanya keputusan dari sekolah meniadakan kelas, kita silent aja untuk sementara waktu dan tidak memberikan Kasih mana namanya Pak? Terdaftar dan juga mudah-mudahan apa yang kita debatkan tadi bisa kita atasi bersama. Dan kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Besar. Kami LKSN DPC Jakarta Barat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berhenti
lagi berharap ketika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah kau untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya, di hadapanmu ya Allah. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Mampukah kau untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya, di hadapanmu ya Allah. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Oh,
bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu, bersamamu. Kini sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku. Semoga tenang kau di sana selamanya. Dinginnya angin
dan panasnya hatiku ini, terasa terhempasnya diriku ini karena sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu saking bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu saking bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu.
Tiara menggabit kenangan zaman persekolahan. Tiara ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh Tiara, wadinya, dapatkah kau merasakan? Oh Tiara, wadinya, dapatkah kau merasakannya? Kita terpaksa berpisah untuk mencari